Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Abdul Haris. Kita akan melanjutkan seri pembelajaran kita di pemrograman berbasis mobile. Pada video kali ini, kita akan sama-sama mengetahui dan mempelajari tentang penggunaan widget row and column atau baris dan kolom. Dua buah widget ini sangat berguna kalau kita ingin melakukan aktivitas layouting atau penataan tampilan pada waktu kita mau bikin atau mendesain user interface ya, tampilan aplikasi berbasis Android. Ini kita butuh yang namanya widget row dan widget kolom. Bedanya gimana sih untuk penggunaannya? Untuk widget row atau widget baris, pada waktu digunakan dan diisi beberapa widget di dalamnya, dia akan menempati ruang berjejer seperti ini ke samping dia, mulai dari kiri ke kanan ya, penataan dari widget 1, 2, 3. Tapi untuk widget yang kolom, dia berjajar ke bawah antara widget 1, kemudian kalau kita ingin menambahkan widget yang kedua, maka widget yang kedua ini akan ditampilkan di bawah widget yang ke-1 dan seterusnya ya. Jadi perbedaannya seperti ini konsep dari baris dan kolom. Nah, kalau kita punya desain layout seperti ini yang ditampilkan di layar, nah kita natanya gimana? Berarti kita butuh satu widget kolom. Katakan di situ sebagai contoh ada widget A, widget B, dan widget C. Berjajar ke bawah. Nah, sementara untuk widget A ini bisa diisi dengan widget yang lain. Untuk widget B dan widget C sebenarnya sama. Jadi kita butuh satu widget kolom dan satu widget baris untuk mengisi di widget A-nya. Di mana penggunaan widget baris ini akan berdampak pada waktu dia diisi widget 1, widget 2, dan widget 3, dia akan berjajar ke samping 1, 2, 3 seperti ini. Jelas ya konsepnya seperti ini, konsep dari penggunaan widget baris dan widget kolom. Project yang sebelumnya kita copy aja dulu. Nah, kalau sudah, kita rename untuk nama foldernya. Kita beri nama misalnya row call gitu ya. Kita artikan baris dan kolom. Kita buka VS Code-nya. Sekarang kita jalankan dulu supaya tahu nanti hasilnya yang sebelumnya seperti apa. Oke, tampilannya seperti ini. Yang project yang sebelumnya ya. Sekarang kita modifikasi. Kita hapus bagian yang dirasa tidak diperlukan ya. Kayak teks ini boleh kita hapus. Tinggalkan kontainer. Ini juga kayaknya dihapus saja. Ini kita hapus. Oke, untuk yang center ini kita tidak perlukan, langsung kontainer aja. Karena kita fokus untuk mempelajari layouting. Untuk layout kita minta bantuan sama kontainer, kita manfaatkan kontainer untuk menyusun bagian baris dan kolomnya nanti posisinya di mana aja. Oke, sisakan kontainer seperti ini. Kita masih belum menspesifikasikannya. Untuk warna kita berikan dia warna kuning misalnya. Nah, sekarang kontainer yang sudah kita buat seperti ini, kita berikan kontainer anak ya, atau kontainer yang ada di dalamnya ini. Jadi kita susun satu tampilan seperti pada slide yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Ada 3 kotak misalnya untuk yang menyusun ke horizontal. Kemudian untuk susunan vertikalnya ini ada satu kotak lagi, kemudian satu kotak lagi besar gitu ya. Nah, sekarang kita butuh satu kontainer lagi di dalam kontainer yang besar ini. Nah, berarti kalau ada kontainer di dalam kontainer, untuk kontainer yang ada di dalam kita berikan keyword
child ya, jadi anaknya. Oke, seperti ini. Kita berikan misalnya ketinggiannya 50 atau 100, kemudian width-nya kita beri 100. Warnanya kita set atau kita sesuaikan misalnya supaya beda dengan yang kontainer induk. Kita beri warna biru atau blue accent. Oke, simpan. Nah, seperti ini. Ini untuk ukurannya. Kenapa kok yang warna kuning hilang atau kontainer yang induk ini hilang? Sifat kontainer kalau misalnya dia ada di dalam kontainer yang lain, ini maka kontainer induk ukurannya akan mengikuti ukuran dari kontainer anaknya. Ya, sekarang kita set anaknya adalah 100 kali 100, maka untuk kontainer induk dia akan menyesuaikan secara default seperti itu. Nah, untuk kontainer induk supaya kelihatan yang warna kuning ya, ini kita bisa memanfaatkan ada satu properti namanya margin. Margin itu adalah jarak yang mengatur di antara kontainer yang di dalam dengan kontainer yang di luar. Kalau kita berikan margin ini di bagian kontainer anaknya, maka kita akan mengatur jarak dengan kontainer induk atau widget yang ada di luarnya. Oke, untuk margin ini kita set semuanya, misalnya mulai dari kanan, kiri, atas, bawah kita berikan 10. Oke, jadinya seperti ini. Dia punya jarak 10 px. Ini juga 10, yang bawah 10, yang kiri juga 10. Nah, sebenarnya antara margin ini fungsinya sama dengan padding yang ada di bagian induk. Nah, ini akan memberikan efek yang sama atau hasil yang sama pada waktu kita berikan padding. Karena apa? Padding ini fungsinya untuk mengatur jarak antara widget yang ada di luar dengan widget yang ada di dalamnya. Jadi kebalikan dengan margin ya. Margin itu mengatur jarak dari widget yang bersangkutan dengan widget yang ada di luarnya. Kalau padding dengan widget yang di dalamnya, kebalikannya sebenarnya. Oke, misalnya padding kita set semuanya di angka 10. Ini punya arti yang sama antara 10 yang ada di sini dengan 10 yang ada di anaknya ya. Ini kalau kita hapus maka nggak akan menghasilkan perubahan apa-apa karena sama. Beda halnya kalau misalnya margin ini tetap kita berikan ya di bagian anak. Misalnya sama-sama kita berikan 10 seperti di awal tadi, maka jarak yang sudah diatur oleh widget induk ini akan dijumlahkan dengan jarak yang diatur oleh widget anak. Jadi padding dengan margin ini karena dia posisinya crash, maka dia akan menjumlahkan nilai yang ada di dalamnya. Jadinya nanti lebih lebar. Nah, seperti ini. Ini bukan lagi 10 ukurannya, tapi 10 ditambah 10. 10 dari dalam atau marginnya ditambah 10 dari luar atau paddingnya. Jadi jumlahnya 20, 20, 20, yang kiri juga 20. Kita tinggal milih antara padding dengan margin, silakan ya. Misalnya yang kita pakai yang paddingnya aja. Nah, sekarang misalnya kita butuh dua kontainer tuh ya, antara kontainer warna biru, kita butuh kontainer warna merah yang ada di bawah. Mungkin kalau kita sudah menambahkan child di sini, sekarang kita coba.
Sekarang kita coba. Nah, kalau dia ada 2 child atau lebih dari 1 child, maka child yang di sini akan digaris warna merah. Artinya dia error. Nggak mau ya kalau dijalankan. Kita lihat keterangannya. Tuh kan, the argument for the name parameter child, argumen yang diberi untuk parameter child ini sudah digunakan sebelumnya. Artinya kita nggak boleh pakai lagi. Itu berarti child ini hanya berlaku satu kali dipakai. Hanya boleh satu widget saja yang pakai child, sementara yang lain nggak boleh. Berlaku untuk satu induk. Jadi satu induk hanya punya satu anak. Kalau dia mau bikin anak lagi, nggak boleh ya. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita gunakan widget kolom maupun widget baris. Tergantung kondisinya atau tergantung keinginan kita, kita mau menata widget yang baru ini menyamping atau ke bawah. Misal kalau kita ingin meletakkannya ke samping, berarti kita butuh widget row. Kalau ke bawah berarti kita butuh widget kolom, ya. Sekarang kita coba dulu widget yang kolom. Oke, seperti ini. Nah, sekarang untuk kolom, ini bukan lagi child yang ada di dalamnya, tetapi children. Ya, ini bukan lagi anak, tetapi anak-anak. Berarti bisa diisi lebih dari satu. Ini di enter aja supaya turun ke bawah, supaya kita siap mengisikan dengan anak-anaknya. Nah, sekarang anaknya yang pertama, dia berupa kontainer. Kita pindah di bagian sini. Oke. Shift Alt S biar rata. Nah, susunannya kan nanti kayak gini nih. Ini adalah anak pertama. Ya, nanti kita siapkan anak yang kedua. Kita butuh anak yang kedua misalnya. Kita copy aja kontainer yang atas. Ini berarti anak kedua. Komanya kurang ya. Oke. Antara satu widget dengan widget yang lain jangan lupa tanda koma ya. Kita jalankan supaya nanti kita tahu hasilnya gimana. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi, oke, ini masih nempel karena kita belum memberinya margin ya. Oke, berarti margin ini yang penting ini. Paddingnya dihilangkan dulu aja, padding untuk yang induk. Kita butuh margin di masing-masing anak. Marginnya kita berikan semua posisi 10. Yang bawah juga sama 10. Kita simpan dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita menggunakan widget kolom ya, dia susunannya ke bawah karena kita menggunakan satu kolom di sini. Satu kolom dia akan membentuk baris-baris. Ini baris pertama, baris yang kedua. Nanti kalau ada di bawahnya berarti baris ketiga dan seterusnya. Oke. Kita bikin yang lebih dari 2 misalnya. Supaya lebih jelas lagi. Ini anak yang ketiga. Kita bedakan warnanya. Kita simpan. Nah, jadinya seperti ini untuk penataannya. Sekarang untuk lebar bisa kita sesuaikan ya. Katakan width-nya kita punya 200 atau 300 boleh. Semuanya 300. Yang ini juga 300. Oke, kita sudah punya layout seperti ini. Bisa kita isi dengan widget-widget yang lain. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalnya baris yang kedua ini bukan lagi satu widget, tetapi kita pecah menjadi 2 widget misalnya. Atau baris yang atas kita bagi menjadi 2 widget. Berarti kita butuh widget row karena tampilannya ke samping. Oke, widget row itu kita posisikan katakan ada di paling bawah di widget yang ketiga atau yang warna biru tua ini. Nah, kita gunakan row seperti ini. Di dalam row
Ini ada kontainer. Tapi children dulu ya. Kita berikan keyword children. Kemudian kita siap mengisikan dengan widget-widget yang lain. Katakan di situ widget container. Oke, seperti ini. Kita simpan dulu. Oke, agak sedikit menggeser karena ukurannya, oke, kita kurangi aja. Dia 100 ya. Kita jadikan 100. Nah, tadi yang sebelah kanan terus seperti ini, di sisi kanan siap untuk diisi kontainer yang lain. Mungkin bisa kita tambahkan Ctrl C, Ctrl V seperti ini. Ini anak yang anak pertama. Ini anak kedua. Nah, posisinya nanti seperti ini. Kalau kita menggunakan yang widget row. Ini yang widget kolom, berarti dia ada 3 baris. Kalau kita menggunakan yang kolom, susunannya ke bawah, punya 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, sedangkan baris ketiga, kita manfaatkan widget baris untuk membuat tampilannya membaris atau tampilan ke samping. Widget pertama, widget kedua, mungkin nanti ada widget yang ketiga. Oke, jelas ya teman-teman sekalian untuk penjelasan widget baris dan kolom pada video kali ini. Saya harapkan untuk layout seperti ini bisa diterapkan pada waktu Anda bikin sebuah user interface yang nanti di dalamnya bisa Anda isi dengan widget-widget yang lain, baik itu teks, image, icon, maupun button atau widget-widget yang menyesuaikan dengan project yang Anda kembangkan. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.